Pemirsa, jagat maya tanah air dihebohkan dengan sebaran video yang memperlihatkan arogansi salah seorang oknum dari komunitas mobil di jalan. Dalam video tersebut, mobil MPV berwarna silver itu tiba-tiba mendadak menyalip mobil SUV dan menghentikan laju mobilnya, lalu mendatangi pengemudinya dan melayangkan pukulan disertai makian. Sang pengendara SUV hitam itu memilih tetap bertahan di dalam mobil saat insiden pemukulan tersebut terjadi. Tak ayal, tindakan yang dilakukan pria berkaos putih itu membuat histeris para penumpang SUV hitam. Kenapa dia? Bapak! Ini otak kamu jangan begitu. Beruntungnya, aksi arogansi pemuda itu bisa direlai oleh pengendara mobil lainnya. Namun kejadian itu tentu saja membuat syok para penumpang yang ada di dalam mobil SUV. Bahkan anak kecil tampak menangis ketakutan dengan insiden tersebut. Menurut keterangan dalam video, jika pengendara SUV hitam satu keluarga itu tengah dalam perjalanan dari Pangandaran menuju Bandung. Keadaan jalanan saat itu lancar padat. Di depan ada banyak bus dan kendaraan lain. Namun dari belakang muncul konvoi mobil klub MPV. Karena tak bisa nyalip mobil SUV, salah satu oknum komunitas itu merasa kesal hingga akhirnya terjadi insiden tersebut. Hingga berita ini beredar luas dan viral, salah satu komunitas Indonesia Club atau EXIC menegaskan jika oknum dalam video yang viral itu bukan anggotanya, melainkan dari komunitas lain, Klub Indonesia atau EXI. Mereka juga menulis jika klub tersebut ada kemiripan nama antara EXI dan XC. Terlepas apapun itu, jalan raya memiliki aturan-aturan yang tentu saja harus dipatuhi demi menjaga kenyamanan dan keselamatan. Ditambah komunitas itu bukan merupakan kendaraan prioritas. Tentu saja aksi arogan di jalan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali selebriti tanah air. Tapi kan aku nggak tahu alasan mereka konvoi ini tujuannya apa gitu loh. Kalau misalnya cuma buat apa ya, gimana ya ngomongnya? Kalau cuma buat kesenangan pribadi mereka dan mengganggu kita yang juga ada di jalan, ya harusnya sih bisa bersikap lebih baik sih. Maksudnya menghormati sama pengguna jalan aja sih. Sekarang kayak kalau dilihat semua orang tuh sekarang udah bisa apa ya namanya bisa berkomentar di media gitu. Kalau memang benar acaranya penting dan memang atau justru acaranya tidak penting, itu malah jadi akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan yang lain kayak gitu. Di tempat terpisah, sikap arogansi seorang pria yang acungkan senjata tajam ke seorang wanita yang diduga berprofesi sebagai penagih utang beredar di media sosial. Dalam video tersebut menunjukkan seorang pria berkaus merah mengacungkan sajam ke seorang wanita. Ia tampak marah karena diduga kesal saat ditagih hutang. Peristiwa itu terjadi di Desa Pematang Cengal, Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Korban juga tampak terjatuh karena dikejar pria tersebut. Pelaku yang diketahui berinisial S itu mengamuk dan mengibaskan sajam ke motor korban berinisial DY. Pak, tolong, Pak! Pak, tolong, Pak! Tolong, Pak! Pak, tolong! Dalam keterangannya, jika korban berinisial DY itu menagih hutang, namun sayangnya mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. S meminta DY untuk segera pergi atau mencari istrinya yang sudah 1 minggu tak mengangsur di rumah mertuanya.
Karena Dea tak mau beranjak, S pun akhirnya kalap dan naik pitam hingga kekerasan itu pun terjadi. Masuk akal ya. MKP memang biasanya terjadi adalah orang yang berutangin lebih galak daripada orang yang punya utang lebih galak daripada orang yang punya uangnya. Jadi kayak kali apalagi nih cowok ke cewek nggak masuk akal menurut aku. Jadi mudah-mudahan kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi, dan buat yang punya utang sadar dirilah, jangan jahat-jahat sama orang. Kasarin, alhamdulillah enggak sih, karena biasanya aku yang makan. Enggak, alhamdulillah aku nggak pernah punya pengalaman dikasarin orang. Dia yang itulah yang punya utang sadar diri, kalau yang punya utang tuh kalian bukan orangnya gitu. Terus ya jangan kasar-kasar lah sama orang. Tanpa menunggu waktu lama, pihak berwajib dari Polsek Tanjung Pura langsung mengamankan S bersama barang buktinya. Atau si debitur kita sebut. Jadi sebenarnya begini, dalam konsepsi hukum utang piutang itu adalah pertukaran hak dan kewajiban yang biasanya sudah ditentukan dari awal ketika perjanjian utang piutang tersebut dibuat. Misalnya dalam perjanjian utang piutang tersebut ditentukan jangka waktunya, mengenai bunganya, maupun denda keterlambatan apabila yang berutang tersebut lalai dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tetapi kembali lagi, dalam koridor hukum utang piutang tersebut, apabila si kreditor tersebut tidak berhasil menagih si debitur, juga tidak diperkenankan untuk melakukan paksaan ataupun intimidasi. Karena apabila kreditur tersebut merasa dirugikan, dia dapat menempuh upaya hukum. Misalnya, secara pidana dia melaporkan di kepolisian karena adanya itikat buruk pada saat perjanjian awal tersebut dibuat, atau adanya dugaan penipuan ataupun bisa dugaan penggelapan. Dan sebaliknya, si debitur pun tersebut juga apabila dia tidak mampu membayar, ya dia harus menerima konsekuensi hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum. Tetapi kembali lagi yang digarisbawahi juga, tidak boleh adanya agent writing atau main hakim sendiri. Aksi preman yang memalak sebuah toko es krim di Medan viral di jagat maya tanah air. Preman yang mengenakan topi itu meminta pihak toko membayar uang keamanan sebanyak Rp150.000. Tak hanya meminta uang keamanan, dalam captionnya, pria itu juga meminta jatah es krim. Pegawai dan preman itu pun sempat cekcok. Malu kan Pak? Malu kan minta-minta kayak gitu? Iya memang bukan uangku, tapi aku bekerja di perusahaan ini. Aku bekerja di perusahaan ini tuh yang terbaik perusahaanku. Tapi aku sudah ngomong abang atas sentuhan bukan kule. Iya tapi jangan suratnya nggak resmi kan Pak untuk minta kayak gitu. Bila nggak resmi itu kayak sebelah kiri kanan. Tunggu. Bentar. Meski sudah viral, namun permasalahan ini berakhir damai setelah korban berinisial KN enggan melaporkan pemalap tersebut ke pihak berwajib. Preman berinisial D itu diamankan polisi sehari setelah kejadian. Karena korban memilih damai, preman tersebut hanya dibina kemudian akan dipulangkan. Meski damai, KN yang merupakan pegawai toko es krim justru mengundurkan diri secara tiba-tiba. Tak ada alasan jelas mengapa KN memilih mundur dari pekerjaannya meski baru 1 bulan bekerja. Ya, kita cukup prihatin banget ya dengan kasus pemalakan yang sering terjadi, dan ini terjadi lagi di Medan di mana karyawan wanita dipalak yaitu di toko es krim ya. Sehingga membuat wanita itu jadi trauma. Ya saya sih prihatin banget gitu, apalagi cewek yang belum pernah mengalami kekerasan dan sebagainya tiba-tiba palak gitu kan di toko es krim, pasti ini akan membekas, bisa jadi membuat dia jadi trauma, dan itu ya perlu waktu untuk menghilangkan rasa trauma itu. Nasib malang dialami Mandala Soji dan istrinya, Marida Deanova, saat bekerja di Kalimantan Barat. Pasangan selebriti ini tiba-tiba diusir paksa dari Hotel Bintang 4 tempat mereka menginap. Barang-barang pribadi Mandala dan istri dikeluarkan termasuk pakaian dalam mereka dikemasi petugas hotel. Alhasil kejadian itu pun memantik amarah Mandala. Apalagi saat kejadian, Mandala tengah menjadi MC di hotel tersebut dan pihak hotel sama sekali tidak mengkonfirmasi soal check out dan mengeluarkan barang pribadi milik tamu.
barang-barang aku dikeluarin oleh pihak hotel, padahal aku belum kemas ya, jadi masih ada semua di kamar. Terus aku dipaksa keluar, padahal hotel udah pesan di sini. Nih hotel namanya Pontianak. Barangku dilekemasin, dilepasin begitu aja, dibuang begitu aja. Nih hotel sekelas. Ini hotelnya nih. Bahwa kamar Mandala udah dipesan sampai berapa, Mbak? Nomor 4. Kamar Mandala udah dipesenin 2 hari sampai tanggal 9. Dari 2 tanggal hari. 7 sampai tanggal 9. 2 hari ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Dan ini hari ini aku dikeluarin barangku begitu. Di tengah acara, jadi Manda tuh lagi MC Mbak. Kalau misalnya kita lagi MC di tengah acara, dia lagi break sebentar. Yang alhamdulillah juga toilet atau apa, dia tuh ke kamar mau ngambil casan handphone. Waktu di lobi mau ngambil kunci mau balik ke kamar, barang-barang kita udah ada di lobi. Yang kaget dong kok barang-barang ada di lobi, ternyata mereka kemasin barang-barang kita. Makanya luar biasa kan. Baru kali ini nemu hotel bintang 4 ya Pak ya. Alasan mereka udah saatnya check out. Mereka udah menghubungi kami. Gak ada tuh namanya panggilan telepon juga. Terus kan posisi itu mereka tahu. Jadi panitia tuh bilang ini kamar ini isinya Mandala. Mandala sedang MC di lantai C. Kan kita blok satu lantai itu buat kita acara. Nah, panitia tahu kan? Pasti hotel ini tahu Mandala di lantai C, tapi tidak satupun pihak hotel datang ke lantai C untuk ngasih tahu Mandala soal check out. Tapi barang-barang Mandala di kick out dari kamar. Mereka beresin. Jadi yang paling sebel tuh Mbak, baju kotor dicampur baju pesta. Dalam kotor mereka beresin semua, itu kan ada dikasih di kamar mandi kan. Dalam kotor semua, baju daleman semua diberesin sama bellboynya. Barang-barang saya dijemur di depan lobi, digantung-gantung begitu, bayangin. Dan itu orang ngeliat semuanya loh. Ini barang saya, iya ini mas semuanya loh, kok nggak bisa begitu dong? Bayangin rasa malunya gimana, itu acara event besar, ada Pak Ada gubernur, ada direksi bank-bank semuanya datang dari Jakarta. Itu kan beban moral, malunya minta ampun, kaget kita di situ. Dan begitu mereka dengan gampangnya, iya saya sudah check outin karena sudah habis waktunya. Dari kejadian itu, salah satu koper milik Dea Nova rusak dan tak bisa dikunci. Karena kejadian itu, Dea Nova pun marah lantaran ia bingung dengan pakaiannya karena kopernya tak bisa terkunci. Tentu saja semua yang ia lakukan itu merupakan pesan terbuka untuk pihak hotel yang menurutnya memiliki pelayanan yang buruk. Dan tas koper kita rusak, jadinya kita pulang itu kan kopernya TSA. Jadi kalau kodenya itu nggak ada resletingnya, jadi cuma klik doang ada klop gitu kan. Nah itu kalau kodenya nggak sesuai, ditutup dipaksa kan rusak. Dia nggak jadi bisa kemarin tutup. aku balik ke Jakarta, koperku nggak bisa ditutup. Nggak bisa, jadi dia ngebuka begitu. Jadi masuk pasal perusakan ya. Jadi rusak, kita mau nggak rusak, nggak bisa karena kodenya dipaksa. Lantas bagaimana sikap Mandala dan istri saat ini? Akankah kasus ini bakal berlanjut ke jalur hukum? Atau sudah ada permintaan maaf dan tanggung jawab dari pihak hotel kepadanya? Setelah dicek sama panitia pun, kan ini hotel itu kan dapat bookingan dari panitia kan. Aditya tuh dulu sampai tanggal 9. Kalau mereka ngirim sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka ngirim sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka, masa konsumen yang dikorbankan. Setelah dicek sama panitia pun, kan ini hotel itu kan dapat bookingan dari panitia kan. Aditya tuh dulu sampai tanggal 9. Kalau mereka ngirim sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka ngirim sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka, masa konsumen yang dikorbankan.